Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah ko-kurikuler kelas A1 program studi Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar akan mempresentasikan tentang bagaimana mengenal pencaksilat sebagai aspek seni dan aspek bela diri. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya Wahyudin Syahrudin akan bertindak sebagai moderator. Selanjutnya narasumber adalah Nur Fadila Andi Atamara, Megawati Ayu Lestari, Anindya Saleh Ahmad, dan Nurul Andini. Baik, untuk efisiensi waktu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pencaksilat. Jadi pencaksilat adalah salah satu seni dan bela diri tradisional khas Indonesia dan merupakan cabang olahraga bela diri dengan keindahan gerakan yang mengandung nilai-nilai seni tradisional Indonesia. Dalam pencaksilat terdapat empat aspek utama. Yang pertama aspek mental spiritual, yang kedua aspek seni, yang ketiga aspek bela diri dan aspek olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 hanya akan mempresentasikan dua aspek utama dalam pencaksilat, yaitu aspek seni dan aspek bela diri. Untuk itu saya akan mempersilahkan Saudari Anindya Saleh Ahmad, Nur Fadila Atamara, dan Megawati Ayu Lestari untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pencaksilat sebagai aspek seni. Kita mulai dari Saudari Anindya. Pada Saudari Anindya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencaksilat sebagai aspek seni. Di dalam budaya dan permainan seni, pencaksilat merupakan salah satu dari 4 aspek yang sangat penting di dalam pencaksilat. Di sini istilah pencaksilat pada umumnya ialah menggambarkan bentuk seni tentang tarian yang diiringi dengan musik dan budaya-budaya tradisional. Pencaksilat dikenal dengan berbagai generasi dan dikreasi dengan keunikannya masing-masing. Semua elemen tersebut membuat pencaksilat layak didomatkan sebagai warisan budaya yang ada di Indonesia. Aspek seni dari pencaksilat juga merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk kaidah, gerakan, dan irama, sehingga perwujudan taktik ditekankan kepada keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara raga, irama, dan rasa. Sekira itu sedikit penjelasan tentang aspek seni dalam pencaksilat. Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Fadilah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pencaksilat sebagai pengembangan seni. Selain sebagai bela diri, pencaksilat juga digunakan untuk pengembangan seni. Dalam pencaksilat terdapat wiraga, wirama, dan merasa, sehingga menciptakan suatu kesatuan utuh dan selaras. Oleh karena itu, pencaksilat bukan hanya sebagai media pengembangan seni atau kebudayaan, namun juga pengembangan keterampilan dalam gerak yang indah, unik, dan serasi. Penerapan pencaksilat sebagai media seni dapat kita lihat dari tari Serampang 12 di Sumatera Utara, Randai di Sumatera Barat, dan tari Ketuk Pilu di Jawa Barat. Berikut beberapa tujuan pencaksilat sebagai pengembangan seni. 1. Menyaring budaya asing yang masuk, membuang yang negatif dan menerima yang positif demi pengembangan diri dan pembangunan budaya bangsa. 2. Pengembangan nilai-nilai pencaksilat dengan menyesuaikan dengan nilai kepribadian dalam Pancasila. 3. Pengembangan nilai-nilai budaya luhur demi memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Demikian sedikit penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya, yaitu Megawati Ayu Lestari. Iya, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu nilai budaya leluhur untuk memperkuat
membuat kepribadian bangsa, yaitu ada terbagi 3. Yang pertama, mencegah dan mengatasi masuknya budaya asing yang bernilai negatif namun tetap menyaring budaya asing yang bersifat positif untuk membangun bangsa dan negara. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai budaya leluhur agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang itulah tadi presentasi yang saya bawakan. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan atau deskripsi tentang pencaksilat sebagai aspek seni yang telah dipaparkan oleh saudari Anindya Saleh Ahmad, Nur Fadila Atamara, dan Megawati Ayu Lestari. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencaksilat dari aspek bela diri. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh saudari Nurul Andini. Kepada saudari Nurul Andini, saya persilahkan. Akan menjelaskan tentang pencaksilat sebagai aspek bela diri. Aspek bela diri, kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencaksilat. Bagaimana pencaksilat sebagai aspek bela diri? Sesuai dengan aspek-aspek yang ditekankan, banyak aliran yang menemukan asalnya dari pengamatan atas perkelahian binatang liar. Silat-silat harimau dan monyet ialah contoh dari aliran-aliran tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa aspek bela diri dan olahraga baik fisik maupun pernapasan adalah awal dari pengembangan silat. Aspek olahraga dan aspek bela diri inilah yang telah membuat pencaksilat menjadi terkenal di Eropa. Bagaimanapun banyak yang berpendapat bahwa pokok-pokok dari pencaksilat terhilangkan atau dipermudah saat pencaksilat bergabung pada dunia olahraga. Oleh karena itu, sebagai praktisi silat tetap memfokuskan pada bentuk tradisional atau spiritual dari pencaksilat dan tidak mengikuti keanggotaan dan peraturan yang ditempuh oleh pesilat sebagai organisasi pengatur pencaksilat sedunia. Itulah aspek bela diri dalam pencaksilat yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Nurul Andini yang telah menjelaskan tentang bagaimana pencaksilat sebagai aspek bela diri. Demikianlah penyampaian dari kelompok 4. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan pencaksilat dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Jadi seni bela diri ini secara luas lebih dikenal di negara-negara Asia maupun Eropa. Terbukti dari banyaknya organisasi-organisasi pencaksilat yang tumbuh dengan pesat seperti Persilat di Indonesia dan IPSI di Malaysia, atau ada juga Pesaka. Berkembangnya seni pencaksilat tidak terlepas dari sejarah awal mula berdirinya pencaksilat. Berawal dari nenek moyang bangsa Indonesia yang berusaha untuk mempertahankan dirinya dari ancaman dan tantangan alam. Kerajaan-kerajaan besar yang memiliki prajurit dan pendekar-pendekar yang siap berperang, pahlawan nasional bangsa Indonesia seperti Pangeran Diponegoro yang melawan penjajah, sampai pada akhirnya bela diri berkembang seiring berkembangnya zaman. Pencaksilat merupakan salah satu warisan yang patut untuk terus kita jaga dan kita kembangkan. Melalui serangkaian proses perputaran zaman sampai pada akhirnya pencaksilat menjadi hak paten sebagai cabang olahraga yang diakui baik dari nasional maupun internasional. Olehnya itu sudah sepatutnya pencaksilat harus terus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan. Saya kira inilah presentasi kita terkait dengan materi pencaksilat dilihat dari beberapa aspek yang sudah kita paparkan.
Demikian saya mewakili kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam presentasi ini. Adapun kekurangan itu datangnya dari kami, kalaupun misalnya ada kebaikan atau kelebihannya itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih.